Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Min kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Imam Abi Zakaria An-Nawawi wa syarhi Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah di Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima fi ulumihima fid darin amin ila an qala al-hadits ar-rabi' asyar hurmatul muslim wa mata tuhdam. Hadis yang ke-14. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salas as-sayyibiz zani wan nafsi bin nafsi wat tariki li dinihil mufariqi lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ke-14 ini menjelaskan tentang kehormatan orang Islam. Diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud. Adapun biografi sahabat ini sudah dijelaskan di hadis yang kedua. Beliau termasuk yang bakhadam dengan Nabi, menyiapkan wudhu Nabi, siwak Nabi, sendal Nabi, ya. Ini sahabat-sahabat yang bakhadam. Makanya perlu kita itu mendidik anak bakhadam dengan orang soleh. Bukankah anjing Ashabul Kahfi itu berada di surga sebab bakawan bakhadam dengan pemuda-pemuda yang beriman dan bertakwa. Pemuda, ya, bukan ulama, bukan pemuda, tapi pemuda ini pergi menyelamatkan iman. Bila kada bukah ditangkap raja, disuruh kafir. Pemuda-pemuda ini kedahakun, tulak ke hutan dikawani anjing. Nah, masuk ke dalam goa, anjing melindungi pemuda tadi, ya. Maka diriwayatkan anjing Ashabul Kahfi ini berkat bakawan dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh meskipun muda, Allah masukkan ke dalam surga. Dan Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran. Allah abadikan anjing, Allah sebutkan beberapa kali kalimat anjing itu karena bakawan dengan orang yang soleh. Pemuda masih, tapi orangnya soleh. Inilah pentingnya kita bakawan orang yang baik. Apalagi bakhadam, apalagi kita manusia, anjing aja Allah selamatkan, padahal itu najis, binatang yang haram dimakan, bahkan najis binatang itu. Bila kita sentuh kena, ya, bagian yang basah atau liurnya atau apa, wajib kita membasuhnya 7 kali, sekali dengan tanah, 6 kali dengan banyu. Tapi Allah tidak memandang kerigatan anjing. Tapi yang Allah pandang bagaimana anjing ini hakun bakawan lewat orang soleh masuk ke dalam surga. Jadi nanti di surga ada anjing, yaitu anjing Ashabul Kahfi. Oleh karenanya anak-anak kita harus kita kenalkan dengan orang-orang soleh. Harus kita kawanakan, harus kita kenalkan, harus kita bawai, kita tuntun mereka.
Bila kada inya bakawan lawan orang-orang yang kada baik. Apalagi akhir zaman ini almar'u ala dini khalilih. Seorang itu tergantung kelakuan kawannya, tergantung agama kawannya. Bila agama kawannya baik, baiklah dia. Bila kelakuan kawannya buruk, buruklah dia. Tidak ada yang paling besar pengaruh melebihi kawan. Di mana inya bakawan, lawan siapa inya bakawan. Mudah-mudahan Allah selamatkan anak keturunan kita dari kawan-kawan yang tidak baik. Apalagi sampat bakhadam, ini luar biasa. Bakawan aja akan mempengaruhi, apalagi bakhadam dengan orang soleh, ulama, wali besar. Nah, ini tidak ada kawan dilawan sudah. Ini orang hebat, ini orang akan mendapatkan kebaikan. Seperti mana kisah Anas bin Malik, 10 tahun berkhadam dengan Rasulullah. Nabi doakan panjang umur, Nabi doakan rezekinya melimpah, dunia dapat, akhiratnya dapat. Jadi kada rugi bila kita itu mengenalkan anak-anak keturunan kita dengan orang-orang yang soleh. Meskipunnya kada bisi orang-orang nang sugih kah, orang-orang pejabat kah, tapi kawanannya orang-orang soleh, itu sudah untung benar. Kadang kita nih bangga melihat anak bisi kawan orang-orang sugih, kawanannya orang-orang sugih. Itu mulainya cinta dunia benarai, kawanannya bermobil berataan, mulainya cinta dunia benarai. Atau pejabat berataan, mulainya cinta kedudukan benarai. Ya, itu bukannya mulah parak lawan Allah, tapi bisa membuat inya itu semakin jauh. Tapi kalau anak kita tuh bakawan dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli sholat, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang suka ke majelis, nah itu bagus, ya. Jadi sahabat Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu damu mri'im muslim, tidak pernah halal darah orang Islam. Kada boleh kita menumpahkan darah orang Islam, haram hukumnya. Ya, artinya membunuh, kada boleh. Jadi jangan sampai kita itu menganggap membunuh orang itu sesuatu yang biasa. Dan sedikit-dikit sudukkah, timpaskah. Ada bahari zaman yang kayak itu bakalahian aja. Wah, rami bahari bakalahian. Wah, ini orang kada tapi lagi bakalahi lah. Nyambut bapanderan aja deh handphone bakalahi. Tapi ada juga kadang ya tidak akan dihalalkan illa bi ihda salas, kecuali salah satu daripada 3. Yang pertama asayyibiz zani, orang tua yang berzina. Nah, bahkan dikatakan orang yang membantu membunuh umat Islam meskipun dengan satu kalimat, satu kata, itunya di sana. Itunya tuh memadahi hanya satu kata supaya orang tadi bakalahi. Memadahi sekata aja kada madu domba kada. Ya, nya ini bersembunyi, datang orang hendak membunuh, di padahnya tuh jadi di sananya berdiam, padahal nya kada salah. Maka nang menyambat tadi laki Allah maktuban baina ainai ayis min rahmatillah, orang yang membantu dengan satu kata sehingga orang muslim dibunuh dengan orang lain, inya membantu dengan satu kata,
orang tadi datang di hari kiamat, tak tulis di jidatnya, di dahinya, dia adalah orang yang putus asa dari rahmat Allah. Itu nang membantu dengan satu kata. Bagaimana orang yang membunuh saudaranya itu? Ya. Nah, kecuali satu daripada tiga. Yang pertama yang boleh dibunuh orang tua yang berbuat zina. Ya. Orang tua, bukan orang tua ya, orang sayyib ini orang yang telah bersuami atau beristri cerai, kemudian dia berzina. Nah itu, janda dan duda berbuat zina. Baik ya, jadi itu hukumnya dibunuh atau dirajam. Ini hukum Islam bila hendak menjalankan halal, sah. Tapi kita ini hukum negara, lalu kada kawat. Ya, sebagian tempat yang menjalankan hukum Islam, dasar bujur, bila ditangkap dibunuh. Cuman itu entah di manakah ada ya yang zina ini dibunuh. Yang pernah siapa membunuh itu dirajam, nanti dibawa di tempat khalayak ramai, dilempar dengan batu sampai mati. Ya. Tapi kalau dia itu belum menikah, belum pernah menikah, maka ketika dia berbuat zina cukup dicambuk 100 kali. Itu hukumannya. Kenapa? Sebab ini halal oleh agama Islam untuk menjaga kebaikan daripada nasab. Kenapa? Bila itu dibiarkan akan banyak anak-anak yang lahir tanpa nasab, lalu rusak. Kemashalatan masyarakat ini rusak. Ini anaknya siapa? Abahnya siapa? Kada tahu. Jadi untuk menghentikan kerusakan, rusaknya nasab-nasab, abahnya kadada, ya, sebab bukan pernikahan. Lalu Islam menutup pintu keburukan itu dengan dibunuh. Nah itu hukum ya. Jadi disebutkan oleh ulama, waman mata min ghairi haddin wala taubah udziba finnar bisiyatin minnar. Orang yang berzina tadi, padahal dia pernah punya istri, padahal dia punya suami atau pernah menikah, dia meninggal, dia mati, tidak pernah dihukum atau tidak bertaubat. Nah, ini banyak nih yang kada sempat bertaubat. Sekarang hukum ngedenda, yang ada hanya taubat. Silahkan taubat, tidak ada yang melarang taubat. Tahukah kadakah? Silahkan taubat, tidak ada syarat, tidak ngalih tinggal kita. Jahakun bertaubat, beristighfar, berampih bertaubat. Bila kada sempat orang yang berbuat zina tadi bertaubat, kelak di akhirat diazab dengan cambuk dari neraka. Diriwayatkan, ditulis di kitab Zabur, orang yang berzina itu kelak digantung di kemaluannya. Kemaluannya itu digantung. Ya, jadi di situ mengait, tergantung awaknya, dikait di kemaluan itu, dipukuli dengan cambuk dari besi. Ya.
Bila salah satu orang minta tolong, ya, sakit, berkata malaikat Zabaniyah, "Bapa ikam bakuriak sakit, dahulu ikam tertawa, senang, gembira." Oke, itu kalau orang berbuat zina itu, ya awalnya memang kadang di diskotik lah, bejogetan, tetawaan, syahwat timbul, masuk kamar berzina. Betapa orang berzina itu dalam keadaan sedih, pasti himung-himungan, senang-senangan, tertawa-tertawaan, ya, habis minum-minum, habis dugem bahasanya, ya. Nanti akhirnya ya, karena tercampur lakian binian, sok kamar berbuat zina dalam keadaan senang, ya, bahagia. Ujar malaikat, "Ikam bahari, kenapa jadi menangis weh ini? Kuriak minta tolong." Bahari teriak dengan senang, hura-hura. "Kada supankah lawan Tuhan?" Ujar malaikat. "Kada usah berkuriak, tahani aja situ." Ya, begitulah jawaban malaikat Zabaniyah. Nah, dalam riwayat hadis, "Man zana bimra'atin muslimanin aw ghaira muslimah," siapa yang berzina dengan wanita muslimah atau yang bukan muslimah, ya, maka Allah buka atasnya di kuburnya 300.000 pintu dari neraka. Salah sami halab bab minannar, 300.000 pintu neraka. Takhruju alaihi minha aqarib, keluar daripada 300.000 pintu neraka kala jengking, wahayat, ular-ular, wasyahbun minannar, dan semburan api, bahwa yu'adzab ila yaumil qiyamah, diazab di kuburnya sampai hari kiamat. Allah, siapkah seperti itu? Ya, orang-orang yang terbiasa berbuat demikian sampai ke Tuhan kada bertaubat, lalu mati ada sempat bertaubat, ada sawat bertaubat, ya. Jadi 300.000 pintu-pintu neraka tambus ke kuburnya, keluaran kali jengking, ular, api, menggigit orang-orang yang berbuat demikian, ya. Allahu Akbar. Ini ancaman, makanya kan dosa besar, sebab ancamannya besar. Setiap Allah jadiakan keharaman, ada yang halal, yaitu menikah halal, ya. Dalam riwayat ihdaru zina fa inna fihi sittatu khisal, salasatun fid dunya wa salasatun fil akhirah. Hindari perbuat zina karena ada 6 perkara, 3 di dunia, 3 di akhirat. Fa amal lati fid dunya fa innahu yudhibul baha'u minal wajh. Di dunia yang pertama menghilangkan cerahnya wajah. Wajah itu gelap, wajah itu muram, meskipun putih muhanya, glowing, cuman orang soleh ngelihat tahu ini wajahnya gelap. Jadi cahaya wajah itu tidak terlihat lagi sudah. Yang kedua, wa yurisul faqr, menyebabkan kefakiran, sempit rezeki, susah rezeki. Yang ketiga, wa yanqusu rizqi wal umur, dan mengurangi rezeki dan umur. Jadi semakin sempit rezekinya, berkurang rezekinya, dan umurnya pun semakin berkurang. Nah, bahaya benar nih, umur berkurang. Wa amal lati fil akhirah, dan di akhirat fa yanzurullahu alaihi bi'ainil ghadab fa yasuddu wajhah. Allah pandang dia dengan pandangan marah, murka, sehingga wajah yang berzina tadi hitam.
hitam wajahnya. Wasaniyah yang kedua yakunu hisabuhu hisaban syadida, dihisab dengan hisab yang berat. Wasalisah yushabu fi silsilati ilan nar, dia diseret dengan rantai neraka. Ya. Dikatakan juga di antara keburukan zina mewaris perkelahian atau pembunuhan. Sarik nang laki dibunuh nyai, atau sarik nang bini ditatak nyai. Nah, tataknya lah apa ditatak tuh tahu juga ya. Sarik itu banyak gara-gara perselingkuhan terjadi pembunuhan. Dasar bujur, gara-gara selingkuh lalu ada pembunuhan ya. Yang kedua penyakit taun, penyakit yang menular seperti AIDS, HIV, penyakit-penyakit kelamin yang tidak ada obatnya, keluar nanah dan lain-lain ya, bakamih nanah dan lain-lain karena kuman. Daripada riwayat Imam Hakim, Ibnu Mas'ud menceritakan Nabi kita bersabda, "Idza kasura zina kasural qatlu wa waqa'al ta'un." Bila banyak terjadi zina, banyaklah terjadi pembunuhan dan penyakit yang menular. Itu sebab banyaknya perbuatan zina. Ya. Dulu diceritakan di Baghdad pernah satu malam 500 terjadi zina. 500 tempat orang berzina di kota Baghdad di Irak dulu diceritakan. Lalu turun malaikat ya, lalu orang soleh bermimpi ya, dua malaikat ini turun papanderan. Kemana ikam? Aku jadi malaikat diutus Allah untuk menghancurkan kota Baghdad supaya rata dengan tanah. Kenapa? Sebab tadi malam 500 orang berzina. Kemudian orang soleh ini takutan melihat kisah dua malaikat papanderan. Nah, hajar hancur nih Baghdad ini sudah karena juga aku nih kesidin. Tapi akhirnya malaikat tadi babulik, ditakuni kenapa akan terjadi? Ujarnya berkat ada azan di 500 masjid di kota Baghdad, maka Allah angkat daripada azab orang-orang yang berzina. Ya Allah kada usahkin, masih ada 500 masjid nang azan, masih ada yang sholat berjamaah di masjid dan di musola, maka tidak jadi diazab kota Baghdad itu. Makanya amaliyah di masjid, amaliyah di musola, azan aja mengangkat azab, apalagi ada sholat jamaah, ada majelis ta'lim, majelis qiraatul maulid, majelis zikir dan Al-Quran, itu semua akan mengangkat azab-azab Allah Ta'ala meskipun di tempat-tempat banyak perbuatan dosa ya, meskipun di tempat-tempat banyak orang berbuat dosa. Nah, jadi bila sudah menyebar perbuatan zina, dahulu ngalih pian hendak berzina ini ya, tulak kepala 18 itu pembatuan tuh di Banjarmasin. Lun suah mendengar aja pang, lun lagi halus tuh zaman pembatuan itu tuh bebuhan nang tuha-tuha di tahu mun ulun tuh lagi halus, mana tahu ke sana, cuman kesah bubuhan nenang tuha-tuha kadang mendengar pembatuan ya. Nah di pala 18 itu, nah ulakan ke situ, siapa-siapakah kada tahu juga ya, apakah kesahnya masih ada ke bekasnya. Jadi kesah itu ada pang pembatuan itu musola, jadi bagus di tempat itu tuntung sembahyangan buhannya jabat taubat. Jadi kisah bujur juga ada musolanya tuh, ada musolanya di kampung itu
Nah, supaya imbah itu bertaubat. Jauh bang mendatangi, mulai ke sini berkendaraan aja kalau orang bahari itu. Ada bahari kadalah. Nah, wah ini sudah nyaman pian di hotel-hotel. Tinggal pesan aja lewat HP. Ada tuh. Nah, jadi nyaman sudah kada datang tahunnya orang hotel Badiaman aja ya. Men pembatuan tuh ketahuan bubuhannya situ bertahun-tahun bertahun aja muha-muhanya tuh nah kita tumpuk di situ ya, sehingga zaman sekarang ini sudah banyak terbuka pintu-pintu zina ya di mana-mana tempat mudah, sehingga itu bisa menyebabkan penyakit menular ya. Wabah penyakit bisa saja COVID-19 itu karena sudah kebanyakan di negeri kita ini perbuatan zina, lalu Allah berikan teguran dengan adanya COVID-19. Mungkin sebab itu dari ujung ke ujung nih banyak perbuatan itu. Setiap malam berapa ratus, berapa ribu hotel-hotel yang melakukan membuka ya, mempersilahkan orang-orang berbuat zina. Berapa ribu hotel di Indonesia ini pasti ada setiap hotel tuh orang-orang yang berbuat seperti itu, sehingga diuji ya, ditegur 2019 dengan penyakit yang menular ya. Jadi jangan disalahkan, itu teguran halus saja ya. Kenapa nih menkawal lebih ganal daripada itu bisa ada beampihan. Alhamdulillah hampir setahun 2 tahun aja ya. Dikatakan tidaklah terjadi perbuatan zina di suatu tempat, di suatu kampung, kecuali Allah jadikan kematian di kampung itu atau kehancuran ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Makanya Islam itu menghalalkan darah orang yang berbuat zina ketika sudah pernah menikah atau punya suami atau punya istri, dengan dirajam sampai mati. Bila belum dicambuk 100 kali sampai jarak. Nah, di antara keburukannya juga bisa Allah jadikan karma. Orang yang berzina zuriatnya kena juga. Ini hati-hati ya, bila kada bertaubat hati-hati, bisa bininya kah kena, putrinya kah kena, gara-garanya bahari ketujuh. Diceritakan satu cerita ketika sebagian raja ingin mencoba itu, bujur juakah ada karma. Raja ini punya putri bungas. Lalu menyuruh perempuan yang fakir untuk keliling di pasar. Dan perempuan itu membuka wajah. Maka setiap orang tidak senang melihat wajah wanita fakir ini. Maka tidaklah melihat siapapun kecuali menundukkan kepala, karena supan dengan perempuan fakir tadi ya. Ada hakun, supan, orang sapasaran gak ada hakun. Ketika wanita fakir tadi melewati rumah raja, ada salah seorang mencegah, lalu menciumnya, lalu pergi. Akhirnya wanita tadi masuk ke rumah raja. Maka dikisahkan
Lalu ujar raja, aku bersyukur kepada Allah, tidaklah terjadi pada diriku seumur hidup kecuali satu ciuman saja kepada wanita, dan telah terjadi itu, ya. Oh iya. Jadi kisah ini, raja ini berisi putri. Ya, putri raja ini bungas. Ketika putri tadi disuruh dengan pembantu, jadi kisahnya nih putri raja dan pembantu dibawa keliling pasar. Semua orang tunduk karena ini putri raja lewat. Putri raja lewat. Kadawani orang memandang pun kadawani laku pina dihukum raja. Sekali putri hendak sampai ke rumah raja, ada orang diciumnya putri raja tadi. Dilecehkan bahasanya, buka orang tadi. Lalu dikisahkan, bah lu tadi dicium orang na para istana kita. Abahnya itu bersyukur, ujar abahnya, aku bahari pernah mencium binian. Dan ternyata Allah hukum putriku dicium orang lain. Untung abahnya aku mencium sekali aja. Jika aku mencium banyak, ikam banyaknya dicium. Jika aku berbuat lebih, ikam juga dibuati lebih oleh orang lain. Makanya dikatakan itulah karma. Jadi raja hendak mencoba bujur juakah, ternyata bujur. Nah ini hati-hati. Karma, ya. Gawian kita Allah tampakkan itu dengan keluarga perempuan-perempuan di rumah tangga kita. Makanya bertaubat kita, ya. Jangan sampai terjadi. Dikatakan siapa yang menjaga kemaluannya, menundukkan pandangannya, ya, dan mencegah tangannya. Jadi ini akan mendapatkan kemuliaan. Mudah-mudahan kita, ya, ini penjelasan pertama tentang orang yang boleh dibunuh. Ya, mudah-mudahan kita, keluarga kita, Allah lindungi daripada perbuatan ini. Rabbana fa'na amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna faqihalana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.